Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Edison di cerita seputar kopi. Apa kabar teman-teman? Selalu semangat. Saya nggak akan pernah bosan untuk ingatin teman-teman untuk terus semangat. Semangat dalam berbisnis dan terus berinovasi. Oke teman-teman, di video kali ini yuk kita sharing sesuatu yang sudah sering teman-teman dengar. Dan hampir di semua coffee shop ataupun kedai kopi kalimat ini selalu muncul. Jadi apa yang mau saya sharing dan kita diskusikan di video kali ini adalah specialty coffee. Apa itu specialty coffee? Ya, dan bagaimana kita bisa mengkategorikan kopi atau green beans yang kita jual adalah specialty coffee? Apakah semua pelaku kopi betul-betul mengerti dan tahu standarisasi specialty coffee? Ya, jangan-jangan nanti teman-teman mencantumkan kata specialty kopi di packaging kopi teman-teman ataupun di kedai kopi teman-teman, padahal ternyata kopinya belum masuk ke dalam kategori specialty. Oke. Sebenarnya era specialty kopi ini masuk ke Indonesia sejauh yang saya tahu, karena saya start mengenal kopi, belajar mendalami kopi itu tahun 2002. Pada saat itu specialty kopi belum terlalu menggaung di Indonesia, ya, karena pada saat itu juga baru era masuknya dua brand besar coffee shop, yaitu Starbucks dan Coffee Bean, ya. Jadi, setahu saya dunia specialty kopi di Indonesia mulai berkembang dan mulai banyak diminati oleh para penikmat kopi itu sejak tahun 2006 maksud saya 2006, ya, pada saat Asosiasi Specialty Kopi berdiri. Tapi seiring seperjalanan itu, selama perjalanan dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, ya, saya masih banyak menemukan sebenarnya kedai kopi atau coffee shop atau juga pelaku kopi, mereka mengklaim kopinya sebagai specialty kopi, tetapi sebetulnya belum masuk ke dalam kategori specialty kopi. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ketika kopi dipanen dengan petik merah, ya, terus kita lalu bisa mengatakan bahwa kopi kita specialty? Nah, atau misalkan ketika teman-teman ngerosting kopi, ya, ketika hasil roastingannya seragam, warnanya bagus, nggak ada quakernya, nggak ada defeknya, terus automatically teman-teman bisa bilang kopi saya specialty, ya kan? Nah, itu hampir kita temukan hampir di semua tempat. Ketika kita berkunjung ke kedai kopi atau coffee shop, Mas jual kopi apa? Oh, kita jual specialty kopi. Nah, maka itu yang menggelitik saya atau juga membuat saya ingin diskusi tentang specialty kopi itu sendiri bagaimana, dan bagaimana menurut pandangan teman-teman tentang specialty kopi. Oke. Jadi, di dalam dunia kopi itu terbagi ke dalam beberapa grade sebetulnya. Terbagi dalam beberapa kualitas. Ya. Kalau kopi yang memang sangat bagus sekali, itu masuk ke dalam level yang paling tinggi atau paling bagus, itu disebut excellent. Makanya suka ada cup excellent, ya. Nah, terus setelah dari cup excellent atau excellent kopi, turun kepada specialty kopi. Nah, setelah specialty kopi turun lagi ke lebih rendah, itu grade 1. Dari grade 1 turun ke grade 2, dari grade 2 turun ke grade 3, grade 3 turun ke grade 4, grade 4 turun ke grade 5, dan paling rendah kalau di Indonesia pakai grade 6. Ya, itu, atau kadang-kadang kita menyebut juga pixel kalau di beberapa pelaku kopi. Jadi istilahnya memang kopi yang paling rendah kualitasnya. Nah, kalau di luar negeri atau di beberapa negara, grading kopi mereka ada bermacam-macam. Contoh misalkan kayak di Kenya. Kenya grading kopi mereka selain berdasarkan kualitas biji kopinya, mereka juga menamakan misalkan seperti Kenya EE dengan huruf EE. Ya, ada yang 2 hurufnya, ada yang Kenya aja, ada juga Kenya E saja 1. Ya, terus kalau di Kolombia juga mereka ada menggunakan misalnya Colombia Supremo. Supremo itu adalah leveling grade juga. Ya. Lalu misalkan dari segi ukuran kayak di Brazil pakai screen, ya, di Amerika itu pakai screen ukurannya. Nah, jadi untuk mengatakan kopi kita sebagai specialty kopi itu nggak gampang, teman-teman. Itu harus melalui sebuah proses dulu dan melalui sebuah proses uji.
ya baru kopi teman-teman bisa dikatakan sebagai specialty. Yang nguji jangan kita, jangan sampai kita mengolah kopi sendiri, menguji sendiri, menilai sendiri. Ya nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi untuk bisa mengatakan kopi itu sebagai specialty banyak standarisasinya atau tolok ukurnya. Oke, kita mulai satu-satu ya, kita mulai bahas satu-satu. Jadi ada dua penilaian sebuah atau biji kopi itu bisa dikatakan specialty. Pertama, penilaian secara fisikalnya, secara fisiknya. Yang kedua adalah secara sensorinya. Ya, saya coba sharing dulu secara fisik. Ya, secara fisik, kopi bisa dikatakan specialty kopi itu pertama dari segi cacatnya atau defeknya. Kopi bisa dikatakan specialty kopi kalau 100% no primary defect. Jadi kualitas cacat itu di dalam kopi ada dua, ada yang namanya primary, cacat utama, dan secondary defect atau cacat kedua. Nah, kalau untuk dikatakan kopi itu masuk ke dalam specialty kopi, maka kualitas pertama yang harus ditentukan dari biji kopi itu sendiri adalah no primary defect. Jadi tidak boleh ada cacat primary di dalam 350 sampai dengan 400 gram. Jadi murni harus bersih kopi dari cacat utama. Cacat utama itu misalkan tidak ditemukannya hal, misalkan kayak kulit ari, terus tidak ditemukannya ranting, tidak ada batu, stone, tidak ada biji hitamnya, tidak ada biji pecah yang setengahnya gitu kan. Jadi itu ada masuk ke dalam kategori primary defect, cacat utama, cacat yang scoringnya atau nilainya cukup tinggi. Nah, nanti saya coba sharing di link description-nya untuk menilai cacat itu sendiri. Nah, yang secondary defect ya misalkan pecah sebagian atau hanya dikit saja yang masuk dalam kategori yang masih bisa ditoleransi. Ya. Nah, jadi itu pertama. Untuk bisa dikatakan specialty, kopi kita harus jauh dari cacat utama atau primary defect. Ya, per 350 sampai dengan 400 gram. Yang kedua, dari segi bau, aroma. Ya, kopi bisa dikatakan masuk ke dalam standar kopi yang baik atau specialty kalau aroma yang dimunculkan dari green bean itu sendiri masih beraroma sekitar seperti fruity, berbau buah, ya, floral, berbau bunga-bungaan, herbs, berbau spicy, ya, dan belum terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak masuk ke dalam kategori yang bisa dikatakan itu adalah aroma yang berasal dari kopi. Ya, aroma kopi itu bisa muncul juga dikarenakan di mana kopi itu ditanam dan bagaimana pohon yang ada di sekitarnya. Karena kopi itu bersifat adalah menyerap atau hidroskopis, ya. Tuh. Nah, jadi dari baunya. Ketiga, dari ukuran. Kopi bisa dikatakan specialty kopi itu kalau ukurannya masuk ke dalam ukuran yang masih dikategorikan layak atau bukan kategori yang tidak dalam ukuran specialty. Karena untuk ukuran kopi itu terbagi ke dalam beberapa ukuran, ya. Ada yang small, medium, dan large. Ya, ada yang super large. Ada juga kopi yang masuk ke dalam kategori kopi lanang atau piberi. Nah, ukuran yang masuk ke dalam kategori kalau di Indonesia itu adalah berdasarkan mesh atau ukuran lubang ayakan, ya. Yang paling kecil itu adalah mesh 5 sampai dengan 6. Kalau kopi itu tidak lolos ayakan ukuran 5 sampai 6 mm, itu masih bisa kategorikan masuk ke specialty atau ukuran small. Nah, kalau tidak lolos ayakan, misalkan tidak lolos ayakan ukuran 7 mm, itu juga ukuran medium. Tidak lolos ukuran ayakan 8, ya berarti dia masuk kategori ukuran besar. Ya, kalau di Indonesia pakai menilainya milimeter ukuran bulatan, tapi kalau di luar negeri ada yang menggunakan screen. Ya, misalkan contoh kayak kopi Brazil. Kadang-kadang teman-teman akan menemukan kalimat misalkan Brazil Santos screen 17/18. Nah, itu 17/18 itu adalah ukuran medium. Ya, jadi screen. Nah, jadi yang ketiga itu adalah berdasarkan ukuran.
Ya. Lalu juga ada lagi berdasarkan keseragaman. Ya, keseragaman ini adalah bukan keseragaman, kadar air. Ya, kopi yang masuk ke dalam kualitas specialty itu harus berada di range kadar air antara 10 sampai dengan 12% kadar airnya. Ya. Nah, itu adalah penilaian berdasarkan fisiko. Ya. Nah, apakah kopi yang sudah teman-teman jual selama ini sudah melalui sebuah proses uji cupping? Terus siapa yang berhak menilai kopi kita? Atau siapa yang bisa mengeluarkan scoring cupping ini? Ya, di Indonesia ada banyak sebenarnya instansi atau juga perusahaan yang menyediakan jasa untuk scoring. Ya, biasanya di perusahaan-perusahaan ini ada beberapa orang Q grader atau juga R grader. Q grader ini adalah untuk standar orang yang mempunyai skill atau kemampuan untuk menguji kopi Arabica. Dan untuk R grader adalah orang yang punya kemampuan atau punya skill untuk menguji kopi Robusta. Di Indonesia banyak sekali Q grader, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan sertifikat. Yang bisa mengeluarkan sertifikat ini biasanya adalah perusahaan yang sudah terafiliasi atau terkoneksi dengan asosiasi. Ya, contoh misalkan saya bisa sharing di sini adalah Puslit Kakao Jember. Itu bisa mengeluarkan sertifikat uji. Lalu misalkan juga Kopi Lab 5758, Mas Adi, dia bisa mengeluarkan sertifikat untuk cupping. Juga Casual Kopi atau juga beberapa perusahaan kopi. Teman-teman bisa search lah, bisa cari ya, orang-orang yang bisa mengeluarkan sertifikat. Nah, biasanya sertifikat cupping ini ya harus dimiliki oleh supplier green beans atau kopi prosesor. Ya, setelah mereka melakukan proses selected green beans-nya, kalau mereka mau mempunyai harga jual yang bagus, maka kopinya harus dicantumkan sertifikat standar Q gradernya atau sertifikat cuppingnya. Nah, tapi sertifikat cupping ini juga berlakunya nggak panjang, itu hanya sekitar 6 bulan. Nah, kalau sudah lewat dari 6 bulan, maka harus melakukan uji lagi. Nah, jadi tidak selamanya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika teman-teman kopi sudah mendapatkan sertifikat cupping, lalu mengklaim kopi teman-teman itu selamanya adalah berkualitas specialty. Enggak seperti itu. Ya, seperti halnya juga dengan sertifikat Q grader. Seorang Q grader itu tidak selamanya sertifikatnya itu berlaku sepanjang hidupnya mereka. Itu ada masa 2 tahun kalau saya tidak salah ya, 2 tahun. Setelah 2 tahun kita harus memperpanjang lagi atau mengupgrade. Nah, jadi saya mau sharing sama teman-teman tentang specialty kopi ini supaya kita betul-betul bisa sama satu pemahaman. Jangan sampai kita menjual kopi, melabeli kopi kita specialty tapi kualitasnya belum specialty. Ya. Dan setahu saya specialty kopi ya, walaupun itu berasal dari petani ataupun juga perusahaannya, kalau dari petani, specialty kopi itu muncul biasanya dari micro lot, dari perkebunan yang tidak terlalu besar, dalam skala kecil. Karena nggak gampang mengolah kopi untuk menjadi kopi specialty. Ya, begitu juga dengan roastery. Roastery yang bisa menjual kopi specialty biasanya adalah micro roastery yang kecil-kecil. Kalau yang sudah skala besar, ya, roastery yang sudah skala besar dengan mempunyai mesin roaster yang kapasitasnya besar, ini biasanya mereka lari ke commercial grade. Ya, karena nggak mudah untuk mengontrol kopi dalam kualitas specialty. Tapi ada juga banyak perusahaan besar yang mengeluarkan atau mengklaim kopi mereka specialty dengan catatan ketika mereka membeli green bean-nya, mereka melalui perusahaan-perusahaan yang sudah bersertifikat. Ya, banyak sekali kok perusahaan-perusahaan yang sudah bersertifikat. Ya, otomatis kalau kita beli kopi dari perusahaan yang sudah bersertifikat, harganya cukup mahal. Ya, karena kita membeli kualitas. Nah, jadi di video ini memang saya sengaja mau sharing sama teman-teman, terutama untuk pelaku-pelaku kopi yang baru, bagaimana sebenarnya kita mendefinisikan kopi specialty itu sendiri. Terutama juga untuk penjual green beans. Ya, karena banyak benar, hampir sekarang semua harga kopi itu mahal. Ya, dan mengklaim kopi mereka specialty. Ya, jadi ini penting buat kita semua teman-teman supaya kita ini tidak terjebak dalam sebuah komunitas atau sebuah perkembangan kopi
yang salah gitu loh. Yang salah dalam artian kita mengatakan semua specialty, tapi ternyata kopi kita belum masuk dalam kategori specialty kopi. Ya, itu aja sih teman-teman yang mau saya sharing di video kali ini. Karena buat saya punya rasa tanggung jawab juga sebagai pelaku kopi untuk sharing ini kepada teman-teman semua. Dan mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bisa teman-teman pelajari, juga teman-teman cari tahu sebenarnya bagaimana standar menentukan kopi specialty itu, supaya kita tidak salah dalam melabeli produk kita. Ya, mudah-mudahan apa yang coba saya sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan juga menggugah teman-teman untuk mencari tahu standarisasi specialty kopi, sehingga kopi kopi specialty Indonesia ini bisa berkembang dan go public. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sharing. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video Edison lainnya, masih seputar cerita tentang kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.